Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan jelaskan. Saya Abdul Razak Kasidiki Zuhri akan jelaskan apa itu aljabar boolean. Yang pertama yaitu definisi. Apa itu aljabar boolean? Aljabar boolean ada atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Aljabar boolean terdiri dari nilai true atau false, atau bisa dilambangkan dengan 1 atau 0. Dan mempunyai operator, 3 operator. Yang pertama yaitu N ditandai dengan lambang titik. Terus yang kedua yaitu OR dengan lambang plus. Dan yang ketiga yaitu aksen atau komplement yang disebut dengan not. Ya, seperti gambar tersebut, jika A or B atau plus B itu pasti jika 0 tambah 0 di sini. Berarti aku paling lama ya di sini ya? Bisa dilihat. Nah, jika A plus B pasti jika A bernilai 0 dan B bernilai 0, maka hasilnya akan 0. Selain itu, dia akan bernilai 1. Dan kebalikannya, jika A N B atau A dikali B, jika tidak A bernilai 1 dan B bernilai 1, maka selainnya akan 0. Dan hanya jika A1, B1, hasilnya akan 1. Dan yang terakhir ini A biasa 1, A komplementnya itu 0. Kebalikannya. Hukum-hukum boolean algebra. Yang pertama yaitu ada soal diketahui fungsi boolean X, Y, Z sama dengan X dikali Y dikali Z aksen. Nah, bagaimana cara menyatakan dalam tabel kebenaran? Nanti hasilnya kan seperti ini. Nah, jika sudah, ketika itu seterusnya. Yang ketiga yaitu prinsip dualitas. Ini tipe ya, dualitas. Misalkan ada kesamaan identify di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator plus dan titik. Ini titik, maaf. Dan komplement atau aksen, maka jika pernyataan semesta komplement diperoleh dengan cara mengganti. Pertama, kali dengan plus dengan titik, 0 dengan 1 dengan 0. Dan membiarkan operator komplement tetap apa adanya. Jadi misalkan ada A aksen, maka tetap menjadi A aksen. Nah, ini contoh soalnya. Yang pertama, A ditambah 0 sama dengan A. Jadi penyelesaiannya itu A, jadi plusnya tadi kita diganti menjadi titik atau kali, dan 0-nya diganti menjadi 1. Dan ini bisa dilihat juga A aksen akan tetap tidak berubah sesuai dengan prinsip tadi. Dan begitu seterusnya.
Yang keempat yaitu bentuk kanonik. Bentuk kanonik adalah ekspresi Boolean yang menspesifikasikan suatu fungsi dapat disajikan dalam dua bentuk yang berbeda. Nah, itu seperti itu contohnya. Ada fungsi x, y, z. Yang pertama yaitu bentuk pertama itu yang disebut dengan, nanti akan dijelaskan. Itu contohnya. Nah, macam-macam bentuk kanonik. Yang pertama yaitu SOP atau sum of product. Bentuk ini memprioritaskan hasil kali. Seperti ini contohnya. Nah, jadi setiap suku term disebut main term atau simbolnya M kecil. Dan yang kedua yaitu product of sum pos atau disebut dengan pos, memprioritaskan hasil tambah. Ya, seperti bisa dilihat dalam contohnya. Jadi setiap suku term disebut max term atau bisa dengan simbol M besar. Oke. Nah, ini tabel-tabelnya, tabel kebenaran dari bentuk kanonik. Jika dua variabel, maka seperti itu. Jika termnya X komplement ditambah Y komplement, maka M1, M0 dan sebagainya. Nah, contoh soal berikutnya. Diberikan tabel kebenaran fungsi X, Y, Z berikut. Nyatakan fungsi X, Y, Z dalam bentuk SOP dan POS. Catatan, cek terlebih dahulu nilai fungsi dan sesuaikan dengan tabel max term dan atau min term. 1 untuk SOP dan 0 untuk POS. Nah, ini dia. Jadi sesuai dengan hasilnya ya. Jika hasilnya 0, maka itu ditujukan untuk POS. Jadi semua term yang menghasilkan 0, akan ditulis di sini dan dijadikan bentuk seperti ini. Bentar, saya ganti. Jadikan bentuk seperti ini. Nah, jika yang menghasilkan itu nilainya 1, maka dibutuhkan akan jadi seperti ini. Kita terjemahkan menjadi bentuk termnya. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, mungkin terima kasih. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas dalam menjelaskan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.